Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Nah, MPL Fantasy sendiri bagi yang belum tahu adalah sebuah aplikasi game di mana kita bisa nyusun tim sepak bola kita pastinya menggunakan analisa dan juga strategi. Nah, jadi pastinya buat semua para pencinta bola ini game yang cocok banget buat kita mainin. Dan kenapa lu semua para pencinta bola wajib banget main MPL Fantasy kayak gue? Karena ya pastinya daftar kompetisi di MPL Fantasy ini lengkap banget, semua pertandingan ada. Dan yang kedua, hadiahnya juga bisa langsung klaim setelah pertandingan itu selesai, jadi nggak perlu nunggu satu musim. Dan terakhir pastinya lu juga ikutan deg-degan nungguin hasil pertandingan dan juga tim lu bakal kayak gimana di MPL Fantasy. Nah, apalagi dengan udah bergulirnya kembali kompetisi sepak bola Inggris 2021 yang kemarin ini udah jalan, udah masuk ke minggu ketiga, dan pastinya sambil nonton kompetisi Inggris ini wajib banget tuh coba sambil main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy ini bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris 2021. Dan pastinya di MPL Fantasy ini pertandingannya lengkap, banyak kontes gratis, dan juga hadiahnya mencapai puluhan ribu pilihan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau link aja. Dan gak berhenti sampai situ aja, kalau kalian menang di MPL Fantasy ini hadiahnya berupa berlian kemenangan, dimana satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang bisa langsung lu tarik. Jadi nonton bola bakal lebih asik sambil main MPL Fantasy, karena kalau lu menang dan lu jago nyusun tim, lu bakal dapetin saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, buat kalian yang udah penasaran banget dan langsung pingin main MPL Fantasy ini, langsung aja download di browser kalian, di HP kalian, ketik id.mpl.live/fantasy. Nah, jadi sekarang langsung aja gue pandu dulu dari awal, dari gimana cara download MPL Fantasy ini sampai lu bisa nyusun tim untuk ikutan kontes di MPL Fantasy. Oke, jadi langsung aja gue kasih tahu lu gimana caranya download MPL Fantasy ini. Yang pertama perlu kalian lakuin adalah ke browser kalian dan ketik id.mpl.live/fantasy kayak yang udah gue lakuin di sini, dan setelah itu kalian akan langsung masuk ke halaman MPL sendiri dan ada banner di situ dan ada pilihan download sekarang. Nah, kalian langsung aja klik download sekarang itu. Nanti dia akan muncul notifikasi untuk kalian download. Nah, setelah kalian download, kalian bisa langsung install dan kalian buka aplikasinya. Nah, karena gue udah download di sini, gue langsung aja buka aplikasi MPL-nya. Tapi pastiin kalau kalian setelah kalian download, kalian perlu login, dan perlu gue ingetin lagi, pastiin login dengan nomor yang tersambung sama account GoPay atau Gojek kalian. Karena nantinya kalau kalian dapat brand kemenangan dan kalian mau klaim menjadi saldo GoPay, kalian itu wajib banget buat sambungin sama akun GoPay kalian, jadi biar nanti bisa langsung kalian dapetin hadiahnya. Jadi sekali lagi pastiin di MPL Fantasy login menggunakan nomor yang tersambung sama akun GoPay atau Gojek kalian. Nah, setelah kalian berhasil login, kalian bisa langsung lihat di sini ada pilihan menu fantasy. Kalian bisa langsung klik aja di situ menu fantasy dan kalian bisa langsung tinggal pilih pertandingan-pertandingan apa aja yang mau kalian ikutin kontesnya. Nah, di sini karena gue sebenarnya suka banget sama kompetisi Inggris ya, gue bakal sebenarnya pingin aja kalian ikutin kompetisi Inggris di match Arsenal melawan Manchester City. Tapi sayangnya di sini belum dibuka karena video ini gue rekam lumayan jauh sebelum pertandingan itu dimulai ya. Jadi sekarang gue contohin dulu aja pertandingan yang bisa gue klik di sini. Ada PSV melawan Benfica. Tapi sekali lagi pastiin nanti kalau kalian mau ikutin gue akan main kompetisi Inggris. Jadi sekali lagi setelah kalian nonton video ini, kalian langsung tungguin aja di MPL Fantasy, tunggu pertandingan antara Manchester City dan juga Arsenal dibuka. Nah, sekarang gue di sini akan tunjukin pertandingan PSV melawan Benfica. Caranya adalah kalian klik aja pertandingan tersebut dan kalian bisa langsung pilih kontes mana yang mau kalian ikutin. Nah, di sini ada yang kontes hadiahnya sampai 1.300 berlian, ada yang sampai 7.000, kalian pilih aja. Di sini gue akan ikutin yang kontesnya hadiahnya kecil aja karena gue cuma mau contohin. Dan setelah kalian masuk ke pilih kontesnya, kalian bisa langsung nyusun pemain pilihan kalian. Nah, dalam menyusun tim impian kalian sendiri, pastiin bahwa ada beberapa peraturan yang harus kalian ikutin. Kayak misalnya, dari satu klub itu maksimal kalian bisa masukin 7 pemain. Jadi misalnya di antara pemain PSV atau Benfica ini, kalian lebih dukung PSV, misalnya kalian maksimal masukin 7 pemain PSV, kalian nggak bisa masukin lebih dari itu. Dan sisanya 4 pemainnya harus dari tim lawan. Nah, di sini juga kemudian ada kredit, di mana kita dikasih 100 kredit, dan setiap pemain ini memiliki kreditnya masing-masing. Jadi pastiin kita milih pemain nggak lebih dari kredit yang ditentukan oleh MPL itu sendiri. Nah, kalau kalian udah tahu peraturan-peraturannya, langsung aja kalian lihat di sini. Misalnya kalian bisa milih pemain dan kalian bisa langsung pencet aja, diurutin berdasarkan tim gitu ya. Nanti dia akan muncul berdasarkan tim. Nah, kayak gini udah berdasarkan tim nih, semua PSV dulu, kemudian Benfica dulu. Kalian juga bisa pilih pemain berdasarkan pemain yang diseleksi sama manajer MPL gitu ya. Jadi misalnya kayak gini. Nah, di sini misalnya ada beberapa pemain yang udah paling banyak dipilih oleh manajer-manajer di MPL Fantasy, dan kalian bisa juga tentuin berdasarkan poin dan juga kreditnya di sini. Nah, setelah itu kalian bisa susun kiper, back, midfield, sampai nanti terakhir kalian bisa nyusun forward kalian di sini. Jadi, nah itu adalah cara-cara dari kalian download sampai kalian bisa nyusun tim dan ikutan main di MPL Fantasy.
Nah sekarang seperti yang udah gue bilang, gue pingin banget bahas mengenai pertandingan antara Manchester City melawan Arsenal. Jadi pastinya karena game ini menggunakan analisa dan juga strategi, gue bakal share ke kalian bagaimana menurut gue pilihan-pilihan pemain yang menurut gue cocok banget untuk masuk ke tim MPL Fantasy kita. Oke, sekarang langsung aja gue bahas mengenai pertandingan antara Arsenal melawan Manchester City yang bakal ada kontesnya di MPL Fantasy dan kalian wajib banget ikutin. Kalian tungguin aja kapan kontes itu keluar di MPL Fantasy ya. Tapi sekarang gue akan bahas dulu mengenai kedua tim. Nanti siapa aja pemain yang gue pilih akan gue bahas juga. Tapi sekarang gue akan bahas mengenai keseluruhan dulu dari masing-masing tim, baik juga dari attacking dan juga defendingnya. Nah dari attacking sendiri atau lini serang dari kedua tim ini bisa kalian lihat di mana Arsenal ini belum pernah mencetak gol sama sekali di 2 pertandingan pertama, 0 golnya, dan sedangkan Manchester City sendiri udah mencetak 5 gol di sini. Dan total attempt atau percobaannya sendiri udah 34, lebih bagus Manchester City gitu ya. Dan untuk minutes percayanya juga lebih bagus Manchester City, di mana setiap 5 menit, 6 gitu ya, dia menghasilkan 1 peluang. Dan juga XG open play atau expected goal atau gol yang diharapkan gitu ya terjadi di Manchester City, itu lebih banyak daripada Arsenal itu sendiri di 2 pertandingan pertama. Dan satu-satunya statistik yang menunjukkan bahwa Arsenal lebih bagus di sini adalah shot on targetnya, di mana 8 shot on target sedangkan Manchester City hanya 7 shot on target. Nah, jadi bisa dilihat di sini dari segi attacking gitu ya. Arsenal bisa dibilang jauh lebih buruk daripada Manchester City dari segi attacking. Hanya satu data yang menunjukkan atau satu indikator yang menunjukkan bahwa dia lebih bagus, yaitu shot on target. Dan itu pun cuma beda 1 gitu ya sama Manchester City. Jadi gue sendiri lumayan pede sama attackingnya Manchester City yang akan gue pilih nanti di pertandingan ini. Dan untuk defending sendiri atau untuk sisi bertahannya kedua tim ini, bisa dilihat Arsenal juga belum pernah clean sheet sama sekali. Sedangkan Manchester City udah berhasil clean sheet 1 pertandingan. Dan untuk kebobolan, Manchester City baru kebobolan sekali dan Arsenal udah kebobolan 4 gol. Jadi 2 gol di 2 pertandingan pertama. 4 gol lumayan jelek ya di 2 pertandingan pertama gitu menurut gua. Dan untuk minutes per XGC atau menit setiap kali ada hampir gol gitu ya dari mereka hampir kebobolan. Lagi-lagi Manchester City jauh lebih bagus. Mereka 150 menit setiap kali kebobolan. Dan Arsenal setiap 40 menit tuh hampir kebobolan. Jadi mungkin aja setiap pertandingan mereka tuh kebobolan 2 gitu. Dan untuk shot conceded atau tembakan yang mereka terima gitu ya, Arsenal juga udah mendapatkan 8 shot sejauh ini. Sedangkan Manchester City baru mendapatkan 2 shot. Jadi bisa dibilang baik dari segi attacking dan juga segi defending, dari segi menyerang maupun segi bertahan, Manchester City adalah tim yang lebih baik di pertandingan ini, jelas sekali. Sedangkan Arsenal ini 2 kali kalah, jadi sekali lagi menurut gue kalau kalian mau pilih pemain sampai 7, menurut gue adalah pemain Manchester City yang harus kita pilih. Nah tapi itu adalah gambaran besar secara tim gitu ya. Kita harus lihat lagi secara detail pemain-pemain mana yang pastinya wajib banget masuk ke tim MPL Fantasy kita. Dan gue akan bahas dari goalkeeper dulu sekarang. Nah untuk kiper sendiri di sini udah ada 2 kiper pilihan utama dari masing-masing tim pastinya. Ada Leno dan juga Ederson di situ dari untuk Manchester City, Leno untuk Arsenal. Nah untuk shot on target face, secara data indikator mengenai shot on target yang mereka terima gitu ya, Leno udah mendapatkan 8 shot on target, sedangkan Ederson baru 2. Dan masing-masing menyelamatkan 50% dari save-nya itu, sehingga Leno ini selamatin 4, sedangkan Ederson cuma selamatin 1 gitu ya. Tapi kalau kalian bisa lihat XG prevented-nya ini jauh lebih baik Ederson di sini. Jadi kalau kalian misalnya ngincar clean sheet gitu ya, menurut gue lebih baik kalian ngincar Ederson. Tapi kalau misalnya kalian ngincar poin untuk dari save gitu ya, penyelamatan, menurut gue akan banyak shot yang masuk ke Leno itu sendiri, dan Leno kemungkinan besar akan save juga mungkin 50% sampai shot itu ya. Jadi menurut gue kalau kalian ngincar clean sheet pastinya kalian pilih Ederson. Tapi kalau kalian mau ngincar dari poin-poin shot gitu ya, kalian di save, kalian bisa pilih Leno di sini. Nah untuk defender sendiri di sini udah gue kasih beberapa nama pastinya dari pemain Arsenal juga City gitu ya. Dari Arsenal sendiri gue kasih 2 nama, yaitu ada Rob Holding dan juga Cedric. Sedangkan untuk City gue di sini taruh 3 nama, yaitu Cancelo, Laporte dan juga Ruben Dias. Dimana kalau kalian lihat secara data di sini, Joao Cancelo punya 4 goals attempt paling banyak di sini, dan datanya selain itu indikatornya juga menunjukkan Cancelo ini merupakan back paling attacking gitu ya. Karena di sini gue sendiri sekali lagi gue ingetin bahwa gue suka banget kalau punya defender yang punya goal threat atau attacking return juga gitu ya. Jadi gue menghasilkan nggak cuma clean sheet, potensi clean sheet, tapi juga ada potensi dari attacking returnnya. Jadi kalau kalian lihat di sini indikatornya semuanya menunjukkan bahwa data-data attacking. Jadi di sini kalau kalian lihat Joao Cancelo merupakan back paling bagus dari beberapa back pilihan, dan pastinya secara tim gitu ya,
Manchester City juga punya kualitas back yang jauh lebih bagus menurut gue untuk pertandingan ini. Tapi dari Arsenal sendiri menurut gue kalau kalian butuh satu back, gue akan di situ masukin Rob Holding karena kita tahu sendiri Tierney cedera, Ben White juga COVID gitu ya. Jadi menurut gue sekarang Rob Holding adalah salah satu pilihan solid di Arsenal. Dan dua pilihan lainnya jatuh kepada Joao Cancelo dan satu lagi mungkin gue akan pilih untuk Laporte atau Ruben Dias. Ini gue masih belum bisa pilih karena sama-sama bagus, datanya kurang lebihnya mirip. Dan kita juga harus lihat siapa yang akan bermain karena kita tahu sendiri Pep ini punya gaya bermain yang rotasi cukup gila. Jadi sekali gue ingetin kalau gue bakal pakai satu dari Arsenal di sini Rob Holding dan juga dua dari Manchester City yaitu Cancelo dan juga satu lagi belum gue tentuin. Nah untuk midfield sendiri naik ke midfield gue punya dua pemain dari masing-masing tim yaitu ada Sambi dan juga Smith Rowe di sini dari Arsenal, kemudian ada Mahrez dan juga Jack Grealish dari Manchester City. Nah secara data sendiri kalau kalian lihat pastinya pemain-pemain Manchester City ini lebih dominan gitu ya, Mahrez dan juga Grealish. Dan untuk Arsenal sendiri paling bagus adalah Smith Rowe di sini, sedangkan Sambi Lokonga bisa dibilang jadi pemain terburuk di sini. Jadi kalau kalian mau ambil 3 pemain midfield, saran gue ambil satu aja cukup dari Arsenal dan 2 dari Manchester City ya gitu ya, Riyad Mahrez dan juga Jack Grealish. Nah terakhir untuk para penyerang sendiri attacker, di sini gue juga ambil 2 dari Arsenal dan juga 2 dari City gitu ya. Dari Arsenal sendiri gue pilih Aubameyang dan juga PP, kemudian dari City gue ambil Ferran Torres dan juga Gabriel Jesus atau Gapsus di sini. Nah untuk secara data sendiri bisa dilihat di sini 3 pemain terbaik adalah PP, Ferran Torres dan juga Gabriel Jesus. Jadi menurut gue pastinya kalau gue akan ambil banyak pemain Manchester City gitu ya dari untuk lini serang gue. Tapi salah satu pemain Arsenal yang menurut gue layak untuk kita pertimbangkan adalah Nicolas Pepe di sini. Jadi itu adalah beberapa susunan pemain gue untuk match pertandingan Arsenal melawan Manchester City. Pastikan juga kalian ikutin pertandingan ini, kontes ini, karena ini adalah kontes spesial yang pastinya seru banget di MPL Fantasy. Dan kalau kalian belum download, langsung aja download ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy. Oke semuanya, bye-bye.